Bayangkan sebuah masa sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sebuah masa di mana dunia masih sangat muda, namun sebuah peradaban besar sedang tumbuh di antara sungai Efrat dan Tigris. Di masa itu, mayoritas manusia masih berpakaian kulit binatang mentah dan hidup berpindah-pindah. Namun, di tengah mereka, muncul seorang pria yang membawa lompatan kuantum bagi peradaban manusia. Beliau bukan raja dengan pasukan pedang, namun beliau memegang sebuah alat kecil yang kekuatannya lebih dahsyat dari senjata apapun. Pena. Beliau adalah Nabi Idris alaihi salam, sosok yang dalam tradisi barat dikenal sebagai Enoch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Mukmin, rumah bagi kalian yang merindukan kebenaran di balik tabir misteri dunia. Selama ribuan tahun, sebuah naskah kuno yang diklaim sebagai catatan langsung dari Nabi Idris dianggap telah hilang selamanya. Naskah itu berisi tentang rahasia penciptaan, struktur langit ketujuh, hingga kisah mengerikan tentang pemberontakan makhluk-makhluk dimensi lain yang turun ke bumi dan mengacaukan genetika manusia. Otoritas agama selama berabad-abad mencoba melarang pembacaan naskah ini, menganggapnya terlalu berbahaya atau terlalu fantastis untuk dipercaya. Namun, pada tahun 1947, di gua-gua gersang di tepi Laut Mati, seorang gembala bocah secara tidak sengaja melemparkan batu ke dalam gua dan mendengar suara tembikar pecah. Di dalam sana, tersimpan gulungan-gulungan perkamen yang telah tersembunyi selama 2000 tahun. Salah satunya adalah kitab Enoch, Idris. Penemuan ini mengguncangkan dunia. Mengapa? Karena naskah ini memberikan detail astronomi yang sangat akurat, yang seharusnya belum diketahui manusia pada zaman itu. Lebih jauh lagi, naskah ini menceritakan tentang perang antara penjaga langit melawan kaum raksasa yang menyebabkan bumi bersimbah darah. Sobat Sahabat Mukmin, benarkah Nabi Idris diberikan akses untuk melihat mesin yang menjalankan alam semesta? Apakah kitab Idris yang hilang itu menyimpan peringatan yang sama dengan apa yang Al-Quran sampaikan tentang fitnah akhir zaman? Hari ini, kita tidak hanya akan bercerita, kita akan melakukan investigasi forensik terhadap salah satu naskah paling kontroversial dalam sejarah manusia. Sobat Sahabat Mukmin, dalam urutan nabi-nabi yang kita imani, Idris alaihi salam berada di posisi ketiga setelah Adam dan Syith. Namun, beliau memiliki keunikan yang sangat spesifik. Nama Idris sendiri, menurut para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, berasal dari kata bahasa Arab darasa, yang berarti belajar, mengajar, atau meneliti. Ini adalah isyarat kuat bahwa risalah utama Nabi Idris adalah literasi dan sains. Beliau dikisahkan sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena, kalam. Sebelum ada kertas, sebelum ada tablet tanah liat Sumeria, Idris sudah mengabadikan wahyu dan ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan. Revolusi tata kota dan tekstil. Al-Quran menyebutkan, Nabi Idris diangkat ke derajat yang tinggi. Martabat tinggi ini tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga intelektual. Tradisi sejarah menyebutkan, Idris membangun 188 kota di seluruh penjuru dunia dengan perencanaan arsitektur yang sangat matang. Beliau juga yang pertama kali mengajarkan manusia cara menjahit pakaian. Bayangkan, Sobat Sahabat Mukmin, transisi dari kulit binatang liar menjadi pakaian yang dijahit rapi adalah sebuah lompatan kebudayaan yang sangat besar. Beliau mengajarkan estetika dan martabat manusia melalui pakaian. Discovery, rahasia Gua Qumran. Namun, mengapa kitab Idris atau Enoch ini sempat dihilangkan dari peredaran umum? Selama ratusan tahun, satu-satunya versi kitab Enoch yang utuh hanya ditemukan di Ethiopia, disimpan oleh Gereja Ortodoks Tewahedo. Dunia Barat menganggapnya sebagai karangan abad pertengahan, hingga penemuan di Gua Qumran, Dead Sea Scrolls, terjadi. Para arkeolog menemukan fragmen kitab Enoch dalam bahasa Aram yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Ini membuktikan bahwa kitab ini bukan karangan baru, melainkan teks yang sangat purba, yang sangat dihormati oleh komunitas religius kuno, termasuk di kalangan awal pemeluk agama Samawi. Enoch dan Idris, dua nama, satu jiwa. Sobat Sahabat Mukmin, di bab selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang akan membuat kalian tercengang. Kita akan membedah sains astronomi yang ada di dalam kitab Idris.
Bagaimana beliau bisa tahu tentang durasi siang dan malam yang berubah-ubah, titik balik matahari, dan sistem rasi bintang yang presisinya sama dengan data NASA hari ini? Apakah beliau benar-benar melakukan perjalanan lintas dimensi? Mari kita bedah di chapter 2. Namun sebelum itu, perhatikan visualisasi Sang Scribe of Heaven ini. Sahabat mukmin, mari kita buka bagian paling fenomenal dari kitab Enok atau kitab Idris yang ditemukan kembali, yaitu bagian yang disebut sebagai The Book of the Heavenly Luminaries, kitab benda-benda penerang langit. Di dalamnya, Nabi Idris merinci mekanisme alam semesta dengan bahasa yang sangat matematis dan geometris. Beliau menjelaskan tentang adanya 12 gerbang matahari. Idris merinci bagaimana matahari terbit melalui 6 gerbang di timur dan terbenam melalui 6 gerbang di barat, yang berubah-ubah posisinya sesuai dengan musim. Bagi orang awam di zaman purba, ini mungkin terdengar seperti sihir. Namun bagi astronom modern, ini adalah deskripsi akurat tentang pergeseran titik terbit matahari yang kita kenal sebagai equinox dan solstice. Kalender matahari 364 hari. Sobat sahabat mukmin, ada satu rahasia besar dalam kitab Idris yang sempat membuat para rabi Yahudi dan pendeta kuno bingung. Idris memperkenalkan sistem kalender 364 hari. Berbeda dengan kalender bulan, lunar, yang menjadi standar kaum nomaden, Idris menekankan kalender matahari, solar, yang stabil. Mengapa 364? Secara matematis, angka ini bisa dibagi sempurna oleh angka 7 menjadi 52 minggu tepat. Ini adalah kalender yang